Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bon Kebon, hobi tentang berkebun. Pada video ini kita akan membakar rumput untuk membersihkan sisa rumput kering yang sudah disemprot oleh Roundup. Nah, setelah kita menggaruk sebagian rumput, ternyata masih ada rumput yang masih hidup, rumput Jepang yang masih hidup. Jadi, kami menyemprotnya kembali. Lalu menunggu sekitar 1 mingguan. Nah, ini saya pakai dosis yang sedikit aja. Di beberapa tempat pastikan udah kesemprot semua. Nah, hasilnya seperti ini. Dan 1 minggu kemudian, nah udah terlihat kering semua. Masih ada hijau, beberapa hijau. Memang rumput Jepang cukup kuat. Nah, kita mulai pembakaran. Jadi saya kumpulin dulu di beberapa sisi, saya tarik yang dekat tembok, saya keluarin, saya tarik ke tengah sedikit, pokoknya yang dekat dengan tembok atau rumah, jadi supaya dindingnya nggak hangus hitam. Nah, setelah ditarik dengan jarak sekitar 10-20 cm, baru saya mulai pembakaran. Nah, ini kita ambil tempat yang aman, kita lihat proses terbakarnya rumput. Jika rumput dalam keadaan kering, itu lebih mudah dan lebih cepat terbakar. Terus kedua, asapnya lebih sedikit dibanding jika terdapat rumput yang masih segar atau masih menguning, belum kering total. Nah, jika dia kering total, dengan cepat api akan merambat dan pekerjaan akan beres dalam beberapa menit saja. Nah, biarkan dia selesai, habis asapnya, seperti itu. Nah, kita lihat dari sudut pandang dari atas. Untuk membakarnya sebenarnya cukup 1 titik api aja, dan apinya akan menjalar terus. Cuman kita percepat aja dan lebih dramatisir. Jadi apinya menjalar dari semua sisi sampai ke dalam. Saya biasanya membakar di waktu agak siang, di mana orang-orang atau tetangga tidak keluar menghirup udara segar, jadi lebih tidak mengganggu. Terus memperhatikan juga jemuran tetangga, apakah ada yang menjemur atau enggak. Kalau ada yang menjemur, kita bakar, kasihan juga nanti pakaiannya atau jemurannya berbau asap. Ya, ada sih cara lebih mudah dengan mengkompos dan sebagainya, tapi pada kali ini kita ingin cepat selesai, jadi kita langsung main bakar aja. Nah, setelah membakar, tinggal digaruk aja, kayak seperti di video sebelumnya. Untuk menghilangkan jejak hangusnya atau abunya, kumpulkan. Kalau masih ada yang kering, dibakar lagi. Kalau sudah selesai, sudah menjadi abu sebagian besar, 80%, 90%, maka bakaran tersebut sudah siap dijadikan pupuk atau dijadikan media tanam. Nanti kita coba lagi ya. Nah, ini keesokan harinya, beberapa rumput yang belum terbakar dicoba dibakar kembali. Padahal harusnya kemarin udah kebakar semua, cuman gak tahu kenapa ada beberapa titik yang tidak terbakar. Nah, beberapa titik yang belum terbakar biasanya terdapat rumput yang masih segar. Cuman karena kemarin sudah dibakar, jadi hari berikutnya udah layu,
atau udah menguning. Lalu bagaimana dengan akar rumput-rumput tersebut? Nah, kalau yang kebakarnya masih banyak asapnya biasanya, masih berjalan terus, dia baranya merambat sampai ke bawah. Cuman ada juga yang masih bertahan. Tapi dibiarkan saja, dan nanti akan kering sendirinya. Dan itu tidak mengganggu pemandangan. Intinya mau dibuat serapi mungkin, baru kita memasukkan beberapa tanaman ke halaman ini. Rencananya sebagian besar adalah tanaman buah. Nah, karena pekarangannya nggak besar-besar amat, jadi supaya bisa banyak tanaman buah yang masuk, yang akan kita tambahkan adalah tanaman buah dalam pot. Jadi bisa lebih banyak jumlah tanamannya dibanding yang jika ditanam. Kalau ditanam mereka bisa rebutan, pohonnya cepat gede, lahan menjadi makin kecil. Nah, kalau dalam pot kita bisa atur ukuran pohonnya, tapi tetap menghasilkan buah dengan melakukan nutrisi yang tepat. Nah, bagian yang menggaruk tanah ini, rumput-rumput yang udah kebakar, tidak sempat terekam. Tapi intinya kita garuk dulu, dikumpulkan sisa-sisa pembakaran, dan beberapa rumput kering yang bisa terambil oleh alat penggaruk rumput. Hasilnya seperti ini, kita bakar lagi. Kalau dibiarkan selama sekitar 2-3 jam, bakaran ini akan membakar sampai ke dalam atau menjadikan arang sampai ke dalam. Cuman karena waktu kita nggak banyak dan ingin cepat selesai, kalau bisa selesainya sekitar 10-15 menit, jadi kita garuk-garuk lagi. Kita garuk-garuk terus sampai kebakar gitu. Biarin dia terbakar. Kalau udah mau mati lagi apinya, kita balik-balik lagi. Begitu terus sampai kira-kira sudah terbakar sekitar 80-90%. Nah, kalau apinya mati, kita tambahkan lagi api. Kita kasih api lagi. Biarkan terus sampai habis. Nah, hasil dari bakaran rumput ini nanti kita bikin atau kita coba jadi media tanam. Ya, kita coba juga sebagai pupuk. Dan kita akan lihat hasilnya. Pohon-pohon yang dikasih bakaran, apalagi rumput yang dibakar, memiliki nutrisi nitrogen lebih tinggi, menghasilkan buah yang lebih cepat. Lalu yang menjadi media tanam, apalagi dari biji, itu bisa tumbuh juga. Nanti kita akan coba di tanaman biji cabai, dan yang pokoknya yang kita bisa temukan biji-biji dalam sehari-hari di pasar atau di penjual sayur. Dan kita akan coba juga biji kurma, apakah bisa tumbuh atau tidak. Nah, setelah selesai pembakaran atau kita rasa sudah cukup, kita ambil hasil bakaran. Ya, terserah digunakan untuk media tanam dan sebagainya atau pupuk. Tapi kalau ini saya lagi menutup beberapa kondisi tanah yang tidak rata. Jadi saya taburkan di situ supaya lebih rata. Nah, itu sebenarnya tempat ngambil tanah dulu buat ngisi beberapa pot. Jadi tanahnya agak mencekung atau kurang, nggak rata. Nah, kita kembalikan lagi seperti itu. Nah, ini tadi bagian satu sisi yang kita kasih hasil bakaran. Ini ya, udah habis. Kita lihat yang sebelah sana juga, kita member dulu. Nah, ini dia. Tadi kita tutup di sini, hasil bakarannya tumpah di sini, jadi udah rata. Nah, sekian video kali ini. Banyak yang akan kita bikin video tutorial atau cara dan beberapa jenis tanaman. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.